Melainkan sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Engkau Allah pencipta, Allah yang selalu terus memperhatikan kami, memelihara kami sampai selama-lamanya. Bahkan lebih daripada itu telah menjamin keselamatan kami Tuhan. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, memperkenalkan dirimu kepada kami, bahwa Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan nyatakan kepada kami untuk boleh beribadah bersama melalui siaran media bersama dengan jemaat. Dan biarlah kiranya Engkau akan berkarya, berkuasa Engkau atas pribadi lepas pribadi kami, karena kami tahu Tuhan, ketika namamu diserukan, kuasa akan nyata. Tetapi kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya Engkau akan ikut turut campur tangan untuk semakin terus memperbaharui pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semua Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah hari di mana kita tahu bahwa dunia ini dan bahkan juga secara khusus Indonesia sedang dilanda wabah, dan ini memang sangat-sangat menakutkan secara kemanusiaan, ya. Tetapi ketika Tuhan berbicara, jangan kamu khawatir, Tuhan akan menjagamu sampai selamanya. Ini akan menjadi iman kita. Tetapi sebagai perintah daripada pemerintah kita bersatu melawan corona, supaya kita juga menghindari kerumunan, bahkan gereja-gereja juga diwajibkan untuk boleh beribadah bersama di rumah. Tetapi menjadi iman kita bersama bahwa baik di rumah, baik di gereja, baik dimanapun, kita akan tetap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dimanapun Anda berada pada saat hari ini, untuk boleh mendengarkan firman ini, untuk boleh kita dikuatkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lagi, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, yang mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa saat ini di dalam menghadapi bencana atau wabah yang kita sebut dengan COVID-19 pada saat ini, kita memang mungkin semakin diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu waspada serta berseru bersama kepadanya untuk meminta kekuatan, supaya kita tahu bahwa supaya iblis tidak ambil bagian di dalam wabah ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari perjalanan Yesus sebelum Dia disalibkan, Dia mengalami pencobaan,
di mana itu menjadi atau menekan kehidupan Yesus Kristus pada saat itu. Namun tetapi hal yang sangat dilakukan adalah dia pergi berdoa kepada Tuhan, dan bahkan dia berdoa semalam suntuk di Taman Getsemani, di mana taman ini biasanya dipakai orang Israel berdoa ketika mereka mengalami persoalan, ketika mereka mengalami penderitaan atau juga persoalan itu melanda kehidupan mereka. Mereka datang ke taman ini dan mereka berdoa semalam. Dan Yesus juga melakukan hal yang sama. Kenapa dengan taman ini? Karena taman ini sepi. Karena taman ini nyaman dan jauh daripada keramaian. Jadi taman ini dibuat mereka untuk menjadi tempat untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kisah Yesus di Taman Getsemani ini, kita akan boleh belajar tentang sesuatu hal yang rohani, bagaimana untuk mengatasi persoalan kehidupan di tengah kita saat ini yang melanda kita. Maka kita melihat bagaimana pola Yesus mengatasi pergumulan yang tengah melanda hidupnya. Bagaimana sikap Yesus? Yang pertama adalah, kalau kita melihat tadi di ayat 36 sampai dengan ayat 37, maka sampailah Yesus bersama dengan muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hal yang boleh kita lihat daripada Yesus untuk menghadapi persoalan, dia bersikap realistis. Artinya Yesus bersikap realistis untuk menghadapi pergumulan. Dia tidak menutupi kelemahan dan juga tidak berlaku seperti manusia rohani yang perkasa. Ini adalah sikap yang ditunjukkan Yesus menjadi sebuah kesadaran bagi kita agar sikap hidup kita secara realistis di tengah dunia nyata pada saat ini. Kalau kita lihat bagaimana Yesus secara jujur mengungkapkan kepada murid-muridnya perihal gejolak perasaan yang tengah dialaminya, dia tidak merasa malu. Dia tanpa merasa malu, Yesus membeberkan kesedihan hatinya. Dia memiliki rasa gentar. Bahkan dia katakan di dalam ayat 38, bahkan seperti memati rasanya. Dia mengakui kelemahan secara jasmani karena menanggung pergumulan yang sedang dialami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ironisnya kita manusia biasa, ciptaannya Tuhan, malah bersikap sebaliknya. Kita banyak sekali atau kerap menutupi kenyataan yang ada. Kadang-kadang kita sangat sulit atau kita tidak sudi terlihat lemah dan lelah di hadapan orang. Kita bersikap seperti malaikat, sudah seperti kuat dari segala hal, padahal kita manusia biasa. Kadang-kadang kita tidak tulus tetapi bulus. Kenapa kita bersikap seperti itu Bapak Ibu? Karena kita memiliki konsep dan paradigma yang keliru. Kita takut dianggap lemah, padahal jasmani itu adalah alami. Yesus lemah, kita belajar tentang bagaimana dia datang kepada Tuhan, bagaimana dia belajar tentang supaya dia merendahkan hati di hadapan Allah. Dia mengatakan bahwa Yesus lemah secara jasmani, tetapi yang kita ketahui bahwa rohaninya tidak lemah. Dagingnya mungkin tidak kuat, tetapi rohnya kuat. Maka dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan karena dia tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu adalah bersama dengan Kristus Yesus atau bersama dengan Allah Bapanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu juga begitu juga Paulus ketika mengalami penderitaan. Paulus tidak menutupi keberadaannya sebagai manusia lahiriah yang sedang merosot pada saat itu. Tetapi manusia batiniahnya mungkin semakin diperbaharui dari hari demi hari. Dia semakin lemah, tetapi jiwanya semakin terbakar. Kita tahu bahwa Paulus berada di penjara Filipi. Pada saat itu dia tahu bahwa hidupnya akan mati, tetapi dia sanggup untuk berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacita. Dagingnya pasti lemah. Kita tahu bagaimana keadaan penjara pada saat itu, tetapi dagingnya lemah, rohnya akan semakin kuat. Mengapa bisa seperti ini? Karena dia bermegah atas kelemahannya. Dan dia berkata, ketika aku lemah, maka di sanalah kuasa Tuhan akan berkuasa.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi hal yang boleh kita lakukan secara kehidupan kita. Lemah secara daging, tetapi roh itu tidak bisa lemah. Ini adalah sikap realistis. Sama seperti pada saat ini yang terjadi di situasi dan kondisi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Banyak orang yang beranggapan pada saat ini Allah tidak mengapa, Allah itu tak dalam nama Yesus kita tengking katanya. Tetapi justru apa sekarang Bapak Ibu yang terjadi? Virus corona, COVID itu tidak mengenal siapapun orangnya, baik yang beriman, baik juga yang tidak beriman, baik itu sudah pendeta sekaligus, baik juga orang yang tidak hanya melayani dan sebagainya. Nyatanya bahwa ada banyak para pendeta yang telah terbunuh oleh virus COVID-19 ini. Banyak juga para pelayan Tuhan yang pada saat itu melakukan doa bersama-sama. Dan kalau kita tahu juga Korea Selatan pada saat itu berjemaah bersama ribuan orang yang langsung terkena virus. Apakah mereka tidak berdoa pada saat itu? Roh mereka memang kuat, tetapi daging mereka lemah. Nah, hal inilah yang mau disampaikan supaya kita berhati-hati, waspada dengan segala sesuatunya, dan biarlah kiranya akan menjaga bagaimana kehidupan kita ini tetap dapat terjaga dengan baik. Dan ini yang menjadi yang disampaikan Yesus, artinya sikap realistis. Yang kedua, bagaimana pola Yesus menghadapi pergumulannya. Kalau kita baca tadi ayat 38, Bapak Ibu, disampaikan di sana, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bagaimana pola Yesus menghadapi pergumulan itu? Dia berbagi beban kepada orang lain. Kita mengalami pergumulan berat. Ketika Yesus mengalami pergumulan berat, Yesus membutuhkan teman untuk berbagi beban. Kalau kita lihat dari ayat 37, dia bawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ini adalah teman yang dibawa Yesus, dan dia tahu bahwa teman ini dapat dibagi bebannya. Yesus meminta mereka supaya mereka saling memperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa teman dapat menjadi tempat untuk berbagi beban, atau istilahnya curhat. Tetapi yang kita tahu bahwa banyak teman curhat saat ini tidak bisa memotivasi kita, tidak real. Maka hati-hati juga memilih teman curhat kita. Salah pilih teman, maka banyak hal-hal yang tidak baik yang akan kita dengarkan. Loh, ini baru saya curhati, tetapi kok bisa sampai ya kepada orang lain? Nah, ini sering terjadi. Maka teman curhat juga boleh kita lihat siapa yang bisa untuk kita curhati. Yesus melakukan itu. Dia tidak bawa ke-12 murid, tetapi yang dia tahu bahwa orang-orang yang terdekatnya seperti Petrus dan anak-anak Zebedeus, Yohanes dan bahkan juga Yakobus, ini menjadi teman curhatnya. Kemanapun mereka akan dibawa, karena dia tahu bahwa orang ini dapat menguatkan Yesus pada saat ketika lemah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di sini mulai kita belajar bagaimana ini adalah berbicara masalah tentang prinsip psikologi dan sosiologi yang juga ditekankan Yesus di dalam penulisan ini. Dalam kodratnya sebagai manusia, seharusnya saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, terlebih dalam keadaan susah dan bahkan juga duka. Kalau kita melihat, Yesus pernah mengecap orang Farisi karena mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya ke bahu orang, tetapi mereka tidak mau menyentuh, sama seperti tertulis dalam Matius 23 ayat 4. Tetapi Yesus mengajarkan pola hidup Kristen itu, yaitu saling, yaitu supaya ini menjadi prinsip orang-orang yang percaya, saling menolong satu dengan yang lain, seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34, 15 ayat 12, Roma 14 ayat 19, dan 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26, dan Yakobus 5 ayat 16. Di sana diajarkan supaya setiap orang yang percaya itu saling tolong menolong, bukan melepaskan kegiatan satu dengan yang lain, tetapi dia asik berdiri seperti itu saja.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan harus berani menanggung beban bersama, seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang artinya dituliskan di sana bahwa bertolong-tolongan menanggung berat beban dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan berjemaat, baik dalam kehidupan pengembangan gereja, baik dalam kehidupan kesedihan jemaat-jemaat yang lain. Di sini Yesus menginginkan setiap umat percaya. Kita tahu pada saat ini COVID-19 tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau hina, mau siapapun dia, mau anak-anak gelandangan, ketika COVID ini merasuki dia, pasti akan terkena. Apa yang mau kita lakukan sebagai tugas dan tanggung jawab gereja supaya ini boleh tergenapi, dan apa yang ingin kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Setidaknya kita dapat mengambil sebuah kegiatan pelayanan. Bagaimana kita untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kita, yaitu saling mendoakan, berdoa kepada yang lain, berdoa kepada sesama kita, berdoa kepada yang telah terdampak COVID ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini dunia ini akan berulang-ulang mulai kita sampaikan karena memang mencekam, benar, menakutkan, ya, benar. Bahkan orang-orang sehat sekalipun yang dikatakan dia adalah para pelayan dan bahkan juga para bidan, para dokter, ada banyak yang sudah meninggal oleh karena COVID ini. Sangat mencekam. Nah maka Bapak Ibu Saudara terkasih Yesus Kristus, kita ini sebagai umat percaya dituntut untuk menanggung beban yang dialami pemerintah kita. Setidaknya kita dapat mematuhi peraturan-peraturan pemerintah dalam mengurangi untuk keluar masuk daripada rumah, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan secara khusus berdoa kepada yang lain. Dan kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setidaknya kita mungkin tidak bisa untuk menjadi garda terdepan seperti yang dilakukan para bidan dan para dokter. Apa yang mau kita lakukan sebagai umat Tuhan? Apa yang mau kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Duduk berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Bukan para hamba-hamba Tuhan asik jalan-jalan, bukan para hamba-hamba Tuhan menghabiskan di luar sana. Belakangan ini kita tahu bahwa ada mall yang sekarang dirazia oleh Satpol PP, ya, ditangkapi orang-orang di sana. Ya saatnya pemerintah untuk mengatakan supaya Anda berdiam di rumah, rumahnya ini belanja di mall dan makan-makan di mall. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih Yesus, inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita, supaya kita menanggung beban satu dengan yang lain. Dengan cara ini kita dapat mengurangi beban daripada pemerintah kita. Yang ketiga Bapak Ibu, hal apa yang menjadi pola Kristus Yesus untuk menghadapi pergumulan? Ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42 dikatakan di sana, maka yang maju sedikit lalu sulit dan berdoa, katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Setelah itu kembalilah kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, apa yang boleh kita lihat di sana? Bagaimana Yesus Kristus berani menghadapi pergumulannya. Yesus tidak lari dapat menghindar dari pergumulan yang dialami. Ia juga tidak bersikap acuh atau tidak mau tahu. Dan Yesus menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Ketika Yesus memiliki beban, maka Yesus lebih terfokus kepada kehendak Bapa di surga. Maka dikatakan dalam ayat 39a, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku,
Perkataan Yesus ini bukan indikasi penolakan atau juga pembangkangan, tetapi karena Yesus tegas, Ia berkata, tetapi janganlah seperti apa yang kuhendaki, melainkan seperti engkau yang kuhendaki. Ungkapan Yesus ini, Dia berkata, lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Di dalam ayat 45 tadi kita baca, hal ini mengacu kepada kesiapan mental dan bahkan kerelaan hati Yesus untuk menghadapi kenyataan pahit yang harus dialami. Ia tidak bersungut-sungut atau lari daripada persoalan yang ada. Ia bersedia menanggung tanggung jawab yang harus ditanggung, meskipun hal itu membuat ia menderita. Bapak Ibu, terkadang kita cenderung menghindari persoalan dan pergumulan yang terjadi. Kebanyakan manusia mencari penyelesaian dengan cara berdosa dan mengakhiri proses penderitaan dengan caranya sendiri. Maka tidak banyak orang-orang yang dikatakan adalah orang-orang percaya, dia lari daripada kenyataan hidup sehingga mengakhiri hidupnya dengan pergi ke kafe, dengan pergi pakai narkoba, dengan pergi ke warung-warung tua, dengan pergi ke banyak orang-orang dan akhirnya lari daripada kenyataan hidup. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah besar, yaitu virus yang sangat mematikan. Pertanyaannya, apakah kita takut dan gentar mendengarkan kematian di sana sini oleh karena virus ini? Ya, saya sendiri juga sebagai hamba Tuhan sangat takut. Tetapi Tuhan berkata dalam kitabnya 1 Petrus 5 ayat 7, Dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara. Ini yang akan kita lakukan, menyerahkan ketakutan kita, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka kita pasti dapat menerima kenyataan hidup ini dengan tabah dan dapat menghadapi permasalahan dan pergumulan ini dengan keberanian. Tetapi yang tentunya Bapak Ibu, kita harus penuh dengan hati yang bijaksana dan dengan sikap yang terus bersandar kepada Tuhan, yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan bahkan kerelaan hati untuk menanggung. Inilah yang dilakukan Yesus. Bagaimana Dia berani menghadapi pergumulan. Dia tidak lari. Bapak Ibu saudaraku, hari ini banyak kita permasalahan di pergumulan. Bahkan juga ekonomi kita yang sangat merosot. Yang belakangan ini juga pemerintah mencoba untuk mengurangi subsidi-subsidi ini dan sebagainya. Tentunya siap masalah tidak ada banyak, tetapi kita tidak boleh lari daripada persoalan ini. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan Yesus. Dia datang kepada Bapaknya supaya Dia kuat menanggung beban persoalan dan pergumulan yang sangat mematikan ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi pola yang dilakukan Yesus sehingga dapat melewati pergumulan, yaitu di ayat 44 dikatakan tadi di sana, Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kali dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yang dilakukan Yesus untuk boleh dapat terus menghadapi persoalan dan pergumulan ini, Dia berdoa senantiasa, berdoa terus menerus, berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa di surga. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap manusia pastilah memiliki pergumulan. Entah itu orang yang percaya atau tidak percaya, entah itu muda ataupun tua, kaya ataupun miskin. Yang kita tahu bahwa hanya orang mati sajalah yang tidak memiliki pergumulan atau permasalahan kehidupan. Tetapi pernah yang saya sampaikan kepada salah satu orang di sekitar kita, hanya orang mati saja yang tidak memiliki pergumulan. Tetapi dikatakan sama saya, tidak Pak, katanya, orang mati pun saya sudah memiliki pergumulan. Contohnya di Jawa sana, mereka sudah mati dikuburkan baik-baik, datang pemerintah digusur kuburannya.
Nah mereka mengatakan, nah itu salah satu bukti. Sebenarnya Bapak Ibu ya, ini hanya guyonan atau juga hanya ini bercanda, intermezzo katanya. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana dalam sejarah perjalanan hidup Yesus, dan Yesus ini seringkali disebut atau akrab disebut dengan berbagai macam persoalan. Kita tahu bahwa Yesus selalu difitnah, Yesus selalu tahu bahwa Yesus ditolak, terjadi penentangan, terjadi pengkhianatan, bahkan muridnya sendiri pun mengkhianati dia, bahkan juga upaya pembunuhan dan berbagai macam persoalan. Maka Yesus terus-menerus menghadapi persoalan ini. Namun uniknya kalau kita lihat pada waktu Yesus mengalami persoalan hidup, kalau kita melihat dari kitab Injil dan semua boleh kita lihat para murid-murid mengungkapkan itu, Yesus tidak pernah memakai keilahiannya untuk melawan persoalan pergumulan hidup. Kalau kita tahu dia adalah Allah, gampang saja dia katakan akan suruh malaikat-malaikat. Tetapi mengapa dia lakukan seperti itu? Dia melakukan menyelesaikan persoalannya secara kehidupan pribadinya, secara kemanusiaannya, supaya orang dan murid-muridnya dapat melihat bagaimana Yesus itu akan menjadi teladan bagi yang lain. Bukan magic, bukan sihir. Ya kadang-kadang seperti itu pada saat ini. Banyak para penajua, banyak para pekerja Tuhan, banyak para orang-orang Kristen dikatakan, tapi ketika persoalan datang, mereka lari bukan kepada Tuhan, supaya simple dan ekspres. Maka mereka mempergunakan kekuatan-kekuatan gaib. Apa yang dilakukan Yesus? Dia menyelesaikannya dengan hikmat Allah. Maka dia terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya Tuhan memberikan kekuatan, sehingga ketika memiliki permasalahan pergumulan dapat diselesaikan dengan hikmat daripada Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, membawa beban dan pergumulan kepada Tuhan di dalam doa adalah sikap yang tepat dan benar. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan ini akan berpotensi mendatangkan kekuatan dan kesabaran untuk menanggung pergumulan yang kita alami. Dalam doa yang dipanjatkan kepada Bapa, kalau kita melihat tadi, ada 3 kali Yesus berseru untuk memohon, dan permohonannya tetap sama. Dia katakan jika boleh cawan ini, tetapi hasilnya juga di belakang dia katakan, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Yang artinya bahwa ketika kita memohon, jangan pernah memaksakan apa yang menjadi keinginan, tetapi biarlah keinginan Tuhan yang terjadi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus Kristus menggenapi firman Allah. Yesus Kristus menjadi Tuhan dan sebagai juru selamat di dalam kematiannya. Dia membawa orang-orang datang kepada Bapa, menyatukan kita yang terhilang kepada Bapa. Oleh karena dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini kita semakin datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah kepada-Nya, sehingga kita akan semakin dikuatkan. Demikianlah dalam firman Tuhan yang dapat disampaikan kepada kita, dan kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita sampai kita datang terus kepada-Nya untuk bersekutu, mempersembahkan hidup kita kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu kepada kami melalui Yesus Kristus, pengalaman sejarah hidupnya semasa dia masih ada di dalam dunia, bagaimana ia menjadi contoh dan teladan bagi para murid-murid, bagaimana ia bersikap untuk mengatasi persoalan dan pergumulan ketika itu melanda hidupnya. Dia bersikap realistis dan bahkan dia berbagi beban kepada orang lain, mengatakan bahwa manusia itu adalah lemah, tetapi kerinduannya roh jangan menjadi lemah, tetapi roh akan semakin kuat ketika permasalahan dan pergumulan itu ada. Dan bahkan juga dia berani menghadapi pergumulan itu. Dia tidak lari daripada persoalan itu. Dia terus datang kepada Tuhan. Dia melepaskan kekhawatirannya oleh karena Kristus Yesus datang kepada Bapa-Nya sendiri, Allah Bapa di surga.
dan bahkan Yesus Kristus berdoa senantiasa menyerahkan setiap pergumulan, membawa beban hidupnya kepada Engkau, karena Yesus mengetahui bahwa Bapa di surga adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah membiarkan anaknya untuk berjalan sendirian. Demikian juga kami setiap anakmu, hamba-hamba, dan bahkan juga umatmu jemaatmu, ajarkan kami supaya kami tetap datang kepada Tuhan, berdoa senantiasa di hadapan Engkau. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Tuhan, dan tancapkanlah kebenaran firman-Mu ini kepada kami semua, supaya kami bertumbuh, berbuah, dan bahkan menghasilkan buah yang indah, dan kelak kami seluruh jemaat-Mu akan menjadi berkat bagi yang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.